Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah subhanahu wa ta'ala bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah, meraih syafaat Rasulullah, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim kita pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk sahabat-sahabat kita, atau keluarga sahabat-sahabat kita, atau bahkan keluarga kita yang dalam keadaan sakit. Wabil khusus sahabat kita Ibu Dewi, kemudian Ibu Sri Handayani, kemudian Ibu Partinah, kemudian Ibu Yuyum, kemudian Ibu Wirdahti yang merupakan Jamaah Majelis Ta'lim Madinah Quran, dan juga Bapak Nofrianto, dan juga Bapak Haji Amin, adik kandung dari Jamaah Majelis Ta'lim Madinah Quran sekaligus pengurus Yayasan Madinah Quran, yaitu Bapak Haji Asoh Sudarsa, yang saat ini dalam perawatan di Rumah Sakit Fatmawati. Kita doakan dengan Fatihah ini sebagai doa dan munajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakitnya, membersihkan penyakitnya, memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekuatan dan tenaganya serta kesehatannya, dan menjadikan penyakitnya yang diderita saat ini sebagai penggugur dan pelebur dosa-dosanya. Dan bagi kita yang mendoakan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyat, wa likulli niyatin salihah, wa ala anna Allah yashfi mardana wa mardal muslimin, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita lanjutkan ta'lim tafsir Jalalain yang membahas juz yang kedua surah Al-Baqarah. Kita sudah sampai pada tafsir ayat 162 yang menceritakan tentang 3 kelompok manusia, yaitu yang pertama adalah kelompok orang yang dengan sengaja menyembunyikan kebenaran dan selalu mengedepankan pembenaran. Kehidupannya dipenuhi dengan pembenaran-pembenaran. Kehidupannya dipenuhi dengan kamuflase kepalsuan dan kepalsuan. Kebenaran dipendam dalam-dalam karena khawatir kepentingannya tidak bisa dia wujudkan. Kemudian untuk mewujudkan kebenarannya itu, mewujudkan
kepentingan dan keinginan duniawinya itu, kemudian dia mengedepankan pembenaran-pembenaran yang merupakan kamuflase dan kepalsuan-kepalsuan. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah orang yang bertaubat. Kemudian taubatnya sungguh-sungguh, kemudian dia buktikan dengan memperbaiki amal-amalnya, lalu kemudian dia mengungkap segala yang dia sembunyikan. Maka inilah kelompok yang kedua yang disebut oleh Allah pada ayat-ayat ini adalah dengan kelompok orang-orang yang bertaubat. Kemudian Allah jelaskan kelompok yang ketiga, yaitu kelompok orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang kufur kepada Allah, dan meninggal bersama kekafirannya. Meninggal dalam keadaan kafir. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Dan sekali lagi ini mengingatkan kepada kita tentang pembagian golongan manusia di awal surah Al-Baqarah, di mana Allah membagi manusia menjadi 3 golongan dan kita dipersilahkan untuk memilih golongan mana kita berada. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah golongan orang-orang kafir. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang munafik. Mudah-mudahan Allah beri kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa menentukan pilihan yang tepat dalam kehidupan kita, sehingga ini semua berbuah dengan kebahagiaan dan keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-162, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzabu wala hum yunzarun. Setelah menjelaskan tentang kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafirannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir akan mendapatkan laknat dari Allah, dari para malaikat, dan dari seluruh manusia. Lalu tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan lagi dengan firman-Nya pada ayat ke-162. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha ay al-la'nah awin nar. Mereka kekal di dalamnya. Di dalamnya yang dimaksud di sini dalam tafsir Jalalain disebutkan ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah kekal di dalam laknat, na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik, atau kekal di dalam api neraka. Jamaah rahimakumullah, kekal di dalam api neraka. Kalau kita lihat Al-Qur'anul Karim secara keseluruhan, maka kita akan menemukan sebuah keindahan, sebuah keajaiban yang didasari oleh kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, kalam-kalam Allah yang membahas tentang kekal di surga, maka setiap ayat yang mengatakan kekal di surga itu pasti berarti kekal selama-lamanya. Bahkan seringkali khalidina fiha abada. Sudahlah disebutkan khalidina al-khulud atau kekal abada, abadi. Jadi kekal dan abadi. Inilah ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Artinya, orang-orang yang masuk ke dalam surga, maka nikmatnya itu akan kekal dan abadi. Tidak pernah berakhir. Namun, ketika Allah menjelaskan tentang kekal di dalam neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan kata-kata abadi atau tidak menyandingkan kata-kata abadi kecuali hanya pada 1 ayat saja, yaitu
adalah surah Al-Jin ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulah fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Hanya pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kata-kata al-khulud yang artinya kekal dengan abada yang artinya abadi dalam konteks azab neraka. Sedangkan pada ayat-ayat yang lain Allah tidak menyandingkan khalidina abada ketika menjelaskan tentang siksa di dalam api neraka jahanam. Hanya khalidina fiha, kekal di dalamnya. Tapi begitu menjelaskan tentang surga, khalidina fiha abada. Banyak sekali diulang-ulang ketika menjelaskan tentang orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Allah mengatakan khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi surga khalidina fiha abada, kekal abadi. Sedangkan neraka hanya khalidina saja. Hanya pada satu ayat Allah mengatakan khalidina fiha abada. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Mengapa Allah tidak mengatakan khalidina fiha abada di setiap kali Allah menerangkan dan menjelaskan tentang siksa di dalam api neraka? Karena jamaah rahimakumullah, di dalam api neraka tidak semua akan tinggal di dalamnya kekal dan abadi. Ada yang akan masuk ke dalam neraka, lalu kemudian mendapat rahmat Allah, mendapat syafaat daripada Rasulullah, Al-Quran, dan orang-orang yang saleh termasuk keluarganya, sehingga ketika sudah masuk ke dalam api neraka, dia kemudian akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, inilah rahasianya mengapa Allah tidak mengatakan khalidina fiha abada, kekal abadi, ketika menjelaskan tentang siksa di dalam api neraka jahanam. Karena memang kekekalan di dalam api neraka jahanam berbeda-beda. Berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Kalau orang yang kafir, orang yang ingkar, dan mati dalam keadaan ingkar, mati dalam keadaan kafir, maka mereka adalah orang-orang yang kekal dan abadi di dalam neraka jahanam. Sedangkan orang-orang yang pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka mereka akan masuk ke dalam api neraka ketika mereka lalai, ketika mereka banyak maksiat, ketika timbangan amal buruknya lebih berat, bahkan jauh lebih berat dari timbangan amal baiknya. Namun jamaah rahimakumullah, ketika Allah mencurahkan rahmat, maka orang ini bisa saja berpindah dari dalam neraka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah rahimakumullah, keindahan dan kedalaman makna Al-Quran, begitu presisinya pemilihan kata-kata sehingga betul-betul mewakili makna yang ingin disampaikan. Dan ini tidak heran, karena Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah. Jadi tidak hanya artinya saja yang mukjizat, bahkan jamaah rahimakumullah, susunan kata, susunan huruf, pilihan posisi kata, pilihan posisi hurufnya, itu pun kalau diteliti dan kalau ditelaah, kita akan dibuat terkagum-kagum dengan keindahan dan keteraturannya. Jamaah rahimakumullah, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu. La yukhaffafu anhumul adzabu tarfata ain. Artinya, di dalam neraka jahanam, mereka yang mendapatkan siksa tidak akan menerima keringanan. Lalu pertanyaannya, mengapa Allah perlu menambahkan penjelasan la yukhaffafu anhumul azab? Azab tidak akan diringankan untuk mereka. Karena jamaah rahimakumullah, barangkali ada orang yang berpikir, kalau sekali disiksa, dia akan terasa sakit. 2 kali disiksa, dia akan terasa sakit. Tapi kemudian, 10 kali, 20 kali,
30 kali dalam masa yang lama, sakitnya akan jauh berkurang karena dia mulai terbiasa. Kira-kira seperti itu. Nah, anggapan seperti ini yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditutup kemungkinannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan la yukhaffafu anhumul azab. Azab yang diberikan oleh Allah kepada mereka tidak akan diringankan sedetik pun. Artinya jamaah rahimakumullah, meskipun orang ini sudah disiksa secara lama, tetapi dia terus merasakan betapa sakit siksaannya itu. Setiap kali disiksa, ada rasa sakit yang lain yang dia rasakan, yang begitu menyiksa kehidupannya di dalam neraka jahanam. Allahumma ba'idna wa ahlana wa dzurriyyatina min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita, jauhkan keluarga dan anak-anak keturunan kita dari hal yang seperti itu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ba'idna ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami. Jamaah rahimakumullah, sebagai gambaran, la yukhaffafu anhumul azab, Allah tidak ringankan siksaan bagi mereka di dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini juga menyebutkan tentang zafir dan syahiq. Zafir dan syahiq dalam surah Hud. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang menderita, orang-orang yang jauh dari Allah dan ahli maksiat, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, dan mereka itu akan disiksa dengan zafirun wa syahiqun. Zafirun wa syahiq. Dalam bahasa Arab, zafir dan syahiq ini berkaitan dengan aktivitas bernafas. Zafir itu artinya exhale, menghembuskan udara keluar. Sedangkan syahid itu artinya inhale, artinya menghirup udara masuk ke dalam. Namun, pada ayat tersebut Allah mendahulukan zafir daripada syahid, yaitu mengeluarkan atau menghembuskan nafas, baru menarik nafas. Padahal sesungguhnya yang seharusnya didahulukan adalah syahid dan zafir. Artinya syahid dihirup dulu, kemudian zafir, baru kemudian dihembuskan keluar. Namun Allah ketika menggambarkan kehidupan penduduk neraka, di dalam neraka, Allah mendahulukan zafir, menghembuskan keluar udara, kemudian baru syahid, atau menghirup udara masuk ke dalam tubuhnya. Jamaah rahimakumullah, kita bayangkan mengapa hal seperti ini terjadi. Jawabannya adalah karena lingkungan yang sedang dijelaskan oleh Allah itu adalah lingkungan neraka jahanam, yang lantainya api, dindingnya api, awannya api, tikarnya api, makanannya mendidih, dan minumannya menggelegak. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Orang yang masuk ke dalam neraka jahanam akan diliputi dengan api neraka dari semua sisi. Hidupnya berada di dalam api. Allahu Akbar, na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan jamaah rahimakumullah, di dunia ketika ada orang yang terperangkap ketika terjadi kebakaran umpamanya, maka dia akan sangat sulit untuk bernafas dan bisa jadi dia akan mati lemas karena menghirup gas karbon dioksida. Sekarang bayangkan bagaimana orang bernafas di dalam neraka jahanam, yang apinya itu berkobar dengan hebat dan dahsyatnya. Apinya berwarna hitam saking panasnya, bahkan mengeluarkan gemuruh yang sangat mengerikan. Luar biasa panasnya, membakar udara di sekitarnya. Jamaah rahimakumullah, bayangkan seperti apa sesaknya
nafas orang-orang yang masuk ke dalam api neraka Jahannam. Allahu Akbar. Allahumma ba'idna wa ahlana wa dzurriyyatina min dzalik. Ya Allah, jauhkan kami, keluarga kami dan anak-anak keturunan kami mengalami hal dan peristiwa seperti itu. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi jamaah rahimakumullah, Al-Quran sudah membayangkan, memberikan gambaran betapa sulitnya bernafas dan betapa menyiksanya orang yang bernapas di dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, kita tahu bahwa kita bernafas ini untuk menyegarkan tubuh kita. Kita menghirup udara yang bersih, udara yang sejuk untuk menciptakan keseimbangan dalam metabolisme tubuh kita. Bayangkan ketika itu semua Allah kurangi, maka muncullah sesak nafas. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang mengalami sesak nafas. Namun yakinlah bahwa tidak ada satu rasa sakit pun yang Allah berikan kepada manusia kecuali ada dosa yang sedang Allah ampuni, yang tidak bisa diampuni dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, kalau dibandingkan dengan betapa sulitnya, betapa menyiksanya orang-orang yang berada di dalam neraka Jahannam, menghirup udara di dalam neraka Jahannam, kemudian mengeluarkannya, dihirup, dikeluarkan. Allahu Akbar. Betapa menyiksanya bernafas di dalam neraka Jahannam. Karena itu jamaah rahimakumullah, bersabarlah dalam taat kepada Allah, bersabarlah dalam menjauhi maksiat-maksiat Allah, hijrahlah dan istiqomahlah di dalam hijrah sampai akhir hayat kita, sehingga mudah-mudahan kita bisa meraih ridha Allah dan masuk ke dalam surganya Allah, menghirup udara di dalam surganya Allah, dan dijauhkan dari udara yang membakar di dalam neraka Jahannam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, saya teringat sebuah kisah. Seorang waliullah yang dikenal dengan nama Bishr Al-Hafi. Beliau memiliki nama lengkap Bishr bin Al-Harith dan digelari Al-Hafi. Al-Hafi artinya orang yang ketika berjalan kemanapun tidak menggunakan alas kaki atau bertelanjang kaki, tidak menggunakan sepatu atau terompah, tidak menggunakan sandal sama sekali. Dia berjalan kemanapun bertelanjang kaki. Bishr Al-Hafi atau Bishr bin Harith Al-Hafi disebutkan di dalam kitab-kitab yang membahas tentang kisah-kisah para wali. Di antaranya adalah kitab yang berjudul Tadhkiratul Awliya. Di sana disebutkan kisah hidup Bishr Al-Hafi. Dan ternyata kita mendapatkan informasi bahwa beliau hidup sezaman dengan Imamuna Al-Imam Syafi'i. Beliau juga hidup sezaman dengan Imamuna Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Dan bahkan disebutkan bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal termasuk ulama yang sangat kagum dengan Bishr Al-Hafi, sehingga murid-muridnya kemudian menyampaikan kepada guru mereka, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, rasa heran mereka, rasa aneh mereka. Mengapa guru mereka yang begitu mumpuni keilmuannya, khususnya dalam bidang ilmu hadis, mengapa mau mendengarkan apa yang diucapkan oleh Bishr Al-Hafi, seorang yang berjalan kemana-mana bertelanjang kaki, gelandangan, dan kemudian lebih mirip dengan penampilan seorang pengemis. Tetapi di mata Allah, dia adalah seorang wali Allah yang ketika dia tengadahkan tangannya ke langit, maka Allah tidak akan pernah menolak doanya. Jamaah rahimakumullah, Bishr Al-Hafi, di dalam kitab tersebut disebutkan masa mudanya bukan orang yang soleh. Masa mudanya adalah berandal.
Dikisahkan suatu hari Bishr al-Hafi sedang berjalan kaki, menyusuri jalan-jalan di kota Baghdad. Lalu kemudian beliau menemukan secari kertas. Diambillah secari kertas itu, dan kemudian beliau membacanya. Ternyata di atas secari kertas yang diterbangkan oleh angin kemana-mana, ke sana sini di ruas jalan-jalan Baghdad, bahkan barangkali sudah diinjak oleh berapa banyak kaki, dilindas oleh kereta-kereta atau gerobak-gerobak yang ditarik oleh hewan-hewan, terabaikan, diinjak-injak baik oleh manusia ataupun hewan. Kemudian dia ambil, ternyata dia baca di dalam secari kertas itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Lalu jamaah rahimakumullah, secara spontan Bishr al-Hafi membaca itu, kemudian dia mencari toko yang menjual air mawar. Untuk apa jamaah rahimakumullah? Setelah dia mendapatkan air mawar, dia bersihkan kertas itu sehingga menjadi bersih dari debu-debu dan dari bekas diinjak oleh kaki orang-orang yang melalu lalang. Kemudian beliau basahi kertas itu, diberi air mawar tadi dengan niat untuk mengharumkan kertas yang tertulis di atasnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian dia simpan kertas yang sudah wangi itu di tempat yang terjaga. Jamaah rahimakumullah, setelah kejadian itu, maka ada seorang wali yang tidak disebutkan namanya, yang di dalam mimpinya mendengar suara, sampaikan kepada Bishr bin Harith bahwa dia telah mengharumkan namaku, maka aku akan mengharumkan namanya di dunia dan di akhirat. Dia telah membersihkan namaku, maka aku akan membersihkannya dunia dan akhirat. Dia telah mensucikan namaku, maka aku akan mensucikannya dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah, pada mulanya wali Allah ini menganggap bahwa mimpi itu keliru, karena dia tahu persis bahwa pemuda yang dikenal dengan nama Bishr bin Harith ini adalah pemuda berandal, pemuda yang biasa minum khamr dan melakukan kemaksiatan, berbagai macam kemaksiatan. Tapi karena terulang 3 kali mimpi tersebut dengan isi yang sama, dengan pesan yang sama, dengan perintah yang sama agar disampaikan kepada Bishr, maka akhirnya wali ini pun kemudian mencari Bishr bin Harith al-Hafi. Dan tentunya tidak sulit untuk mencarinya. Wali ini pergi ke sebuah tempat minum-minum anggur di kota Baghdad. Dan kemudian beliau menemukan Bishr bin Harith di tempat itu sedang minum anggur. Lalu kemudian wali Allah ini menyampaikan tentang mimpinya, bahwa dia diperintah untuk menyampaikan mimpi ini kepada Bishr bin Harith. Lalu jamaah rahimakumullah, dengan izin Allah, Bishr bin Harith al-Hafi yang mendengar apa yang disampaikan oleh wali Allah ini, kemudian berkata kepada teman-temannya, aku sudah dipanggil. Dan karena aku sudah dipanggil, maka kalian tidak akan pernah menemukanku lagi di tempat-tempat seperti ini bersama orang-orang seperti kalian. Jamaah rahimakumullah, itulah kali terakhir Bishr bin Harith al-Hafi berjumpa dengan teman-temannya yang biasa berkumpul di tempat maksiat. Kemana Bishr bin Harith al-Hafi setelah itu? Beliau berubah menjadi orang yang saleh. Beliau kemudian mendalami hadis-hadis Rasulullah di Baghdad. Beliau beribadah. Beliau tinggalkan segala macam kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Bertaubat dan hijrah. Istiqamah di dalam hijrah, meskipun dia harus kehilangan dunianya. Dan dia bertekad berjalan kemana-mana
tanpa alas kaki. Dan jamaah rahimakumullah, ketika Imam Ahmad bin Hanbal sering datang ke tempat Bishr bin Harith Al-Hafi, ditanya oleh murid-muridnya, "Mengapa engkau datang kepada Bishr bin Harith Al-Hafi? Engkau ini seorang imam besar, apalagi yang engkau tidak ketahui?" Imam Ahmad bin Hanbal kemudian menjawab, "Saya barangkali lebih hebat daripada dia dari segi ilmu hadis. Mungkin ilmu hadis saya lebih dalam dan lebih luas dari beliau. Tetapi beliau memiliki ilmu mengenal Allah yang lebih tinggi dari saya. Karena itulah saya menggali ilmu dari beliau." Masya Allah, akhlak seorang ulama salafus saleh, akhlak seorang imam ahlus sunnah wal jamaah, yang meskipun ulamanya ini sudah begitu terkenal namanya, ilmunya sudah begitu luas dan mendalam, tetapi beliau tetap menjaga akhlak yang mulia, tawadhu, rendah hati. Jamaah rahimakumullah, suatu hari ada orang yang berteriak di jalan di Baghdad, Bishr bin Harith Al-Hafi sudah meninggal. Dia sudah tiada. Dia sudah meninggal. Dia sudah berpulang ke rahmatullah. Lalu orang-orang bertanya, "Dari mana Anda tahu? Dari mana kamu tahu bahwa Bishr bin Harith Al-Hafi sudah meninggal dunia? Kamu kan belum kemana-mana. Kamu kan belum pernah ke rumahnya. Kamu tidak menjenguknya barusan tadi. Dari mana kamu tahu bahwa Bishr bin Harith Al-Hafi sudah meninggal?" Lalu orang ini mengatakan, "Karena tadi aku lihat ada seekor keledai yang membuang kotorannya di jalan-jalan Baghdad." Mengapa itu menjadi petunjuk meninggalnya Bishr bin Harith Al-Hafi? Orang itu kembali lagi menjawab bahwa, "Aku perhatikan sejak Bishr bin Harith Al-Hafi berada di kota Baghdad, kemudian hijrah dan bertaubat, aku tidak pernah menemukan satu kotoran pun yang tercecer di jalan-jalan kota Baghdad. Dan aku memperkirakan itu semua karena Bishr bin Harith Al-Hafi selalu berjalan tanpa alas kaki di kota-kota Baghdad, di jalan-jalan kota Baghdad. Sehingga keledai dan semua binatang yang lalu lalang di tempat itu tidak membuang kotorannya di jalan itu karena menghormati sang waliullah. Nah, tadi aku melihat ada seekor keledai yang membuang kotorannya di jalan. Maka aku yakin bahwa Bishr bin Harith Al-Hafi sudah meninggal dunia." Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita agar kita tetap istiqomah di dalam hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wala aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.